Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, alhamdulillah ya ikhwan, pada kesempatan hari ini, oh ya, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini ada pembahasan yang sangat begitu menggelitik, yakni mengenai tokoh Nusantara, tokoh asli Jawa, orang-orang Jawa Tulen, yang saya kira dalam hal ini saya tunjukkan untuk Habib Keling Indramayu. Sejak dulu saya tahu Habib Keling ya hanya Habib Keling, Kelang Keling, Habib Keling, Kelang Keling, Habib Keling. Untuk nama kayaknya saya baru sekarang kenal atau paham nama asli Habib Keling. Nah, setelah saya baca-baca di sumber-sumber sejarah mengenai Habib Keling, kok ini ada yang ganjal, sahabat semua. Ada yang ganjal. Sekali lagi saya berpikir, jangan-jangan setelah saya baca literasi atau sumber tersebut, jangan-jangan Habib Keling itu adalah orang Jawa asli. Ya tadi, tokoh asli Nusantara yang kemudian diba'alawikan atau dihabibkan. Karena kan banyak kan ya, terutama di Jawa Tengah, ya, di Jogja, di Banyumas, Purwokerto, ada tokoh-tokoh asli Nusantara atau kiai-kiai Nusantara yang diba'alawikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya rasa Habib Keling ini itu bernasib sama. Akan tetapi polemik yang ada ya sekarang-sekarang ini, makanya Habib Keling juga terangkat ya sekarang. Tapi saya yakin Habib Keling ini sudah sejak dulu diklaim oleh orang-orang, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini ada referensi yang menarasikan tentang Habib Keling, yakni di website Indramayu News. Indramayu News ID, sahabat semua. Sejarah Habib Keling, penyebar ajaran Islam di Indramayu. Ditulis April bulan 10 2023. Nah, ini baru kan. Krangkeng, Indramayu News.id. Keberadaan Habib Keling bagi masyarakat Indramayu merupakan anugerah Allah yang begitu besar. Konon berkat keramat Habib Keling yang dimakamkan di tepi laut wilayah Indramayu, tepatnya di Kecamatan Krangkeng itu sempat selamat dari musibah banjir yang datang dari laut. Habib Keling datang ke Indonesia bersama Syekh Kuro untuk menyebarkan Islam di wilayah Indonesia. Saat itu Habib Keling dan Syekh Kuro Kerawang sama-sama menetap di Kerawang. Namun dengan beberapa alasan Syekh Kuro pergi ke Pakistan, sedangkan Habib Keling pergi ke Cirebon untuk menyebarkan Islam. Dalam perjalanan menuju Cirebon, Habib Keling mengalami hal yang tidak diduga. Perahu yang dibawa Habib Keling tiba-tiba rusak dan tenggelam di wilayah pantai Ujung Tua Krangkeng. Sehingga mau tidak mau beliau harus singgah dan menetap di pantai tersebut. Setelah menetap di Krangkeng, Habib Keling tetap menjalankan misinya, yaitu menyebarkan Islam di tanah Jawa dan saat itu di wilayah Krangkeng, Indramayu.
Nah, ini di narasi yang berbunyi Habib Keling datang ke Indonesia bersama Syekh Kuro untuk menyebarkan Islam di wilayah Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah iya ada sosok Habib di zaman Syekh Kuro Kerawang? Syekh Kuro Kerawang yaitu guru besar ulama-ulama di tanah Jawa, Syekh Kuro. Apakah iya di zaman itu, sahabat semua, ada seorang yang bermarga atau orang yang dipanggil dengan Habib? Ini pertanyaannya, dan orang Indramayu, masyarakat Indramayu harus paham ini. Kemudian gelar Habib itu ada setelah adanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, pengarang Rotib Atos. Nah, itu dia orang yang pertama kali mendapatkan gelar Habib. Lahir pada tahun 1572, kurang lebih seperti itu. Sementara Syekh Kuro Kerawang itu ke Nusantara 1416 Masehi. Nah, 16, 17, 18, 19, 20. 1420 Masehi disusul oleh Syekh Datul Kahfi. Nah, ke Nusantara. Nah, pertanyaannya, apakah iya di zaman Syekh Kuro itu ada seorang yang mendapatkan gelar Habib? Atau ini hanya dugaan atas klaim-klaim orang yang tidak bertanggung jawab saja? Atau saya berpikir bahwa jangan-jangan Habib Keling ini adalah orang-orang kita, orang-orang asli Jawa, orang-orang asli Nusantara, tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara. Dan mungkin kemungkinan besar bisa saja Habib Keling ini adalah seorang penggede wilayah setempat, atau Ki Gede siapa gitu, Ki Gede Keling mungkin, yang menjadi bawahan dari Sunan Gunung Jati, atau yang menjadi bawahan dari Raden Wiralodra Indramayu. Ya, ini mungkin beberapa kemungkinan. Akan tetapi yang saya angkat di sini adalah narasi yang seperti ini. Nah, di sini ada lagi, dalam catatan sejarah versi lain, Habib Keling bukan keturunan Timur Tengah, namun beliau asli orang Indonesia. Hal ini melihat nama belakang beliau, yaitu Keling. Keling adalah salah satu wilayah dari Kerajaan Samudra Pasai yang sekarang menjadi wilayah Aceh. Habib Keling merupakan Habib yang memiliki nama asli, yaitu Umar bin Abdullah. Habib Abdullah yang merupakan ayah dari Habib Keling merupakan Habib yang berdakwah dan bertempat tinggal di wilayah Mangga 2, Jakarta. Nah, pertanyaan lagi sahabat. Jika Habib Keling ini hidup di zaman Syekh Kuro Kerawang, apakah iya ayah dari Habib Keling ini menetap di Mangga 2, Jakarta seperti yang tadi disebutkan? Apakah iya zaman itu Jakarta itu bernama Jakarta atau bernama Batavia, atau seperti apa? Yang saya baca, literasi-literasi yang saya baca, zaman itu Jakarta masih bernama Sunda Kelapa. Zaman itu.
Tapi kok ini narasinya menyebutkan ayah dari Habib Keling, atau ya Habib Keling, yang bernama Habib Abdullah, ini hidup di Mangga 2 Jakarta. Ya, ini terlepas dari perbedaan, saya hanya menyampaikan apa yang sudah ada di website indramayunews.id. Ya. Belum lagi ketika kita diperkuat dengan buku Atlas Wali Songo karya Kiai Haji Agus Sujoto almarhum. Di sini disebutkan bahwa di Kerawang Syekh Hasanuddin, ya, atau Syekh Kuro Kerawang, dikisahkan menikah dengan gadis bangsawan Karawang bernama Nyai Ratna Parwati dan mendirikan pesantren di Tanjung Pura. Pendirian pesantren diperkirakan pada tahun 1418 Masehi, yaitu setahun setelah kunjungan armada Cina di bawah Laksamana Cheng Ho. Yang kelima pada tahun 1417 Masehi. Nah, ya. Tapi tadi sahabat semua, yang perlu digarisbawahi adalah gelar Habib pertama kali ada itu zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, pengarang Rotibul Atos, tahun 1572 Masehi sampai 1600 berapa itu? 1600-an lah. Itu orang yang pertama kali menggelari Habib, digelari sebagai Habib. Sementara Habib Keling, ini siapa yang menamakannya? Wallahu a'lam. Saya kira orang-orang Indramayu harus paham ini. Terutama orang-orang yang ada di daerah Kerangkeng, yang masih tidak jauh dengan Habib Keling, makam dari Habib Keling tersebut. Ya tadi, dugaan saya, ini zon saya, salah atau benar ini zon saya. Habib Keling adalah orang-orang kita, tokoh asli Jawa, tokoh asli Nusantara, yang kemudian disalahgunakan atau diklaim sebagai seorang Habib. Atau bisa saja Habib Keling itu adalah orang kita yang kemudian masih menjadi bawahan. Katakanlah murid dari Pangeran Wiralodra atau murid dari Sunan Gunung Jati. Kan itu kemungkinan. Mungkin saja. Karena narasi yang dibangun tadi ini sangat bertabrakan. Apalagi seperti yang kita mafhumi sekarang bahwa para habaib dari Yaman, Ba'alawi, itu datang ke Nusantara kisaran tahun 1888 Masehi. Dan itu jauh jaraknya dari Sunan Gunung Jati. Lebih-lebih dari Syekh Kuro Kerawang. Kemudian, seperti yang masyhur di cerita-cerita orang-orang tua kita, bahwa Syekh Kuro Kerawang itu masih satu kerabat dan bahkan masih satu nasab dengan Syekh Datul Kahfi Cirebon. Masa iya di zaman itu ada seorang Habib? Saya kira ini terlalu berlebihan. Apalagi dari zaman dulu peziarah itu banyak sekali. Dan ini menjadi pembodohan publik sahabat semua. Inilah saatnya kita melek sejarah, kita kritis soal sejarah. Karena ini menyangkut marwah, menyangkut kehormatan leluhur kita.
Kurang lebihnya sekian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.